Sebenarnya yang modul 3 itu fungsi non-linear ya. Dan nanti modul kelima belajar fungsi linear yang ada pangkat-pangkatnya. Sebenarnya hampir-hampir sama ya. Cuman kalau non-linear kan seperti kita pelajari pemangkatan, non-linear berarti pangkat non-linear berarti pangkatnya lebih dari 1. Kalau linear kan nggak ada pangkat ya, pangkatnya itu 1. Jadi garis-garis nanti kurvanya yang dibentuk dari persamaan fungsi linear itu akan garis lurus ya. Kalau non-linear bisa melengkung. Fungsi linear modul 3 itu terakhir kita belajar apa? Yang cara mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan mempunyai curam, yaitu M-nya ya. Soal yang susah nomor berapa? Yang masih agak ini. Maunya habis tuton, misalnya malam ya ini ya. Besok paginya, mana tahu sambil kerja bisa dilihat video lagi yang dari YouTube, terus bisa langsung dikerjakan. Jadi jangan ditinggalin. Matematika kayak gitu, sebenarnya gampang aja. Kalau kita ngulang dari misalnya kita balik lagi, ya lama ditinggalin, biasanya pasti udah susah ya, lebih mumet. Tes formatif 2 modul 3 ini gampang ya, kan ini kayak nomor 1, garis di samping ini persamaannya adalah diketahui titik X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, ada rumusnya kan kemarin. Kalau diketahui 2 titik, apa rumusnya? Ini PPT-nya saya kasih ke teman-teman aja ya. Nanti coba saya FB atau di email bisa. Paling enak di mana? Di FB ya. Nah, pakai rumus ini untuk soal tes formatif nomor 1. Berarti ini X1-nya 4. Y1-nya berarti 0. Sorry, saya modul soal saya dengan modul saya dengan modulnya teman-teman sama nggak ya? Kalau yang nomor di tempat saya yang tes formatif 2 nomor 1 itu pakai diketahui 2 titik ya. X1 Y1 X2 Y2. Ini tinggal pakai rumus yang ini. Terus kemudian kalau yang nomor 2 diketahui 1 titik dan curamnya itu minus 1/3. Nah, kalau curam pakai yang rumus ini aja, curam. Diketahui 1 titik saja dan punya kemiringan.
nggak sama ya. Terus gimana saya bisa tahu soal kalian ya? Saya nggak punya modul yang baru soalnya. Coba deh. Saya coba tanya. Nah, pengurus UT mana tahu bisa pinjamin modul yang baru ke saya ya. Ya, Ratna udah di absen. 7 orang kan? Yang contoh yang bisa dikasih tahu soalnya gimana ya? Soalnya kalau di tempat ini ya diketahui satu titik, kemudian sejajar dengan garis suatu persamaan garis. Nah, kalau sejajar, kalau misalnya ada dua garis sejajar, maka M-nya sama M1 sama dengan M2 gitu. Oke, ini aja. Terus kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan -1. Kalau garis perpotongan Y1 sama dengan Y2. Oke. Kita lanjut ya. Soalnya masih ini kok ada di jawabannya, ada di rumusnya di dalam buku. Oke. Kok banyak ya titiknya? Titiknya cukup 2 aja udah bisa membuat persamaan garis lurus. Kalau kayak gini coba digambar. Berarti ini mungkin persamaan non-linear, jangan-jangan. Modul 4 judulnya apa di modul baru? Modul 4 tentang fungsi permintaan dan penawaran. Kegiatan belajar 1. Terus kegiatan belajar 2, fungsi konsumsi dan tabungan. Ya, itu. Ini ada 4 titik, ini apa ya? Harusnya 2 sih. Agak janggal. Coba soalnya di ini lagi. Oke, kita lanjut aja. Nanti juga kalau udah belajar fungsi nonlinear, kita akan sama aja ini fungsi aplikasi fungsi nonlinear dalam perekonomian.
yaitu ada fungsi permintaan dan penawaran. Tapi untuk fungsi linear mungkin ditambahkan dengan konsumsi dan tabungan ya di sini. Nah, untuk fungsi permintaan dan penawaran ini kita akan ulang lagi di fungsi non-linear nanti di modul 5. Nah, dalam konsep fungsi permintaan, jumlah barang yang diminta ya dipengaruhi oleh tingkat harga. Bisa juga misalnya dalam keadaan ceteris paribus, atau misalnya tingkat pendapatan kita misalnya tetap, maka apabila ada kenaikan harga barang, biasanya jumlah barang yang diminta itu akan berkurang. Atau ada lagi penyebab lain, misalnya barang substitusi harganya berubah, itu juga akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Nah, nanti fungsi permintaan dan penawaran biasanya akan dipelajari di mikroekonomi semester 2. Susah ya sinyalnya ya. Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti dikasih PPT-nya aja ya. Kurva permintaan linear. Apabila harga meningkat, jumlah permintaan barang tersebut dia akan berkurang. Makanya dia jadinya kurvanya negatif ya. Ini seperti negatif, dia dari kanan atas ke kiri bawah. Ini jumlah yang diminta, ini harga ya. Kalau harganya di sini, jumlah barang yang diminta seperti ini. Oke. PDF bisa saya ini ya. Iya, nanti. Bisa saya akan upload sekarang. Nanti aja ini ya contohnya. Yang contoh sederhana ini, misalnya 10 buah buku dijual ketika harga mencapai Rp80. Kemudian ketika harga turun jadi Rp60, dapat dijual 20 buku. Maka ditanya bagaimana persamaan permintaannya. Kalau dari sini bisa diketahui ada 2 titik ya. Kita bisa tahu fungsi permintaannya dari mana pakai rumus yang tadi ini. Kalau diketahui 2 titik, Y kurang Y1 sama dengan ini Y kurang Y1 per X kurang X1 tadinya ya, sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kalau harga berarti itu di absis ya.